Melihat persetujuan Liu Sitong, Chen Ping tersenyum. Namun, Wei Qing dan Qian Xiu sangat gugup. Meskipun uang itu bukan milik mereka, sungguh menyedihkan memberikannya kepada Liu Sitong secara gratis. Hei, Wei Qing menghela nafas, uang itu dibuang sia-sia, alangkah baiknya jika dia bisa memberikannya untuk dirinya sendiri. Saudaraku, tidak perlu mengeluh, bagaimana jika kita menang? Kata Chen Ping sambil tersenyum. Hahaha, kamu, orang baru, berpikiran buruk dan buta. Tidakkah kamu melihat berapa banyak murid dalam silsilah kita? Berapa level murid dalam silsilah kita? Tertawa terbahak-bahak. Adik laki-laki, tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa menyia-nyiakan uangmu. Kami sangat berterima kasih kepada kamu karena membantu kami membayar biaya penilaian. Tapi kamu. Qian Xiu juga terdiam beberapa saat. Murid-murid lainnya juga terdiam. Dibandingkan dengan murid-murid dari garis keturunan pemimpin sekte yang baru, mereka bukanlah tandingannya sama sekali. Terlebih lagi, mereka masih menjadi ketua juri penilaian, yang membuatnya semakin putus asa. Melihat bahwa setiap orang tidak memiliki semangat juang sama sekali, Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Selama semua orang bekerja keras, bahkan jika Anda kalah, uang kecil ini hanyalah setetes air bagi saya. Gadis di luar daripada ini. Aku punya banyak uang, tapi jika aku kalah dari mereka, anggap saja aku menemukan wanita jalang. Kata-kata Chen Ping langsung membuat semua orang tertawa. Dan wajah Liu Sitong menjadi sangat jelek, yang jelas-jelas membandingkannya dengan seorang gadis. Tapi Chen Ping sendiri tahu bahwa tidak mungkin dia kalah. Belum lagi murid dalam dari Sekte Xian, bahkan jika para tetua datang, Chen Ping tidak takut sama sekali. Anda harus tahu bahwa Chen Ping, yang tampaknya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, dapat meledak dengan kekuatan yang tidak kalah dengan alam kesengsaraan tingkat 9. Chen Ping melihat bahwa suasana hati semua orang telah mereda, jadi dia berkata, jangan khawatir, semuanya, kami pasti akan menang. Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin. Adik laki-laki, senang memiliki hal seperti ini percaya diri, tapi kami ingin menang. Benar-benar tidak realistis. Baik dari segi kekuatan atau jumlah, kami tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Bagaimana kami bisa menang? Tapi jangan khawatir, saudara junior, tidak peduli apa ujian sekte dalammu, kamu bisa menjadi murid resmi dari Sekte Xian. Saya bisa melakukannya. Tolong minta guru untuk membawa Anda ke ruang pertemuan untuk mendapatkan rekomendasi. Selama Anda direkomendasikan oleh 3 tetua, Anda bisa menjadi murid batin tanpa mengikuti ujian. Wei Qing melihatnya bahwa Chen Ping telah menghabiskan begitu banyak uang. Akan sangat memalukan jika dia gagal dalam ujian dan tidak bisa menjadi murid batin. Terlebih lagi, Chen Ping sangat kaya, dan Wei Qing tidak ingin kehilangan adik laki-lakinya yang begitu kaya, jadi dia menjamin Chen Ping. Liu Sitong kini telah mendaftar dan membuat taruhan menjadi dokumen. Kedua belah pihak harus meninggalkan sidik jari masing-masing. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia takut Wei Qing pada akhirnya akan berbuat curang. Bagaimanapun, jelas Wei Qing tidak bisa memenangkan taruhan ini. Setelah melakukan semuanya, Liu Sitong melambai kepada seorang pemuda. Kakak laki-laki. Pemuda itu melangkah maju dan membungkuk. Lu San, apakah kamu masih perlu aku menjelaskannya? Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan nanti, kan? Liu Sitong bertanya pada pemuda itu. Kakak senior, jangan khawatir, tidak satupun dari orang-orang ini yang bisa lulus ujian. Lu San mengangguk dan berkata, meskipun kita kuat, kita tidak boleh gegabah. Bagaimanapun, taruhannya adalah ratusan koin roh emas ungu, jadi kita tidak boleh gegabah. Setelah Liu Sitong selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain merah dari tangannya dan menyerahkannya kepada Lulu. 3. Jika benar-benar diperlukan, kamu dapat membukanya dan menggunakannya. Lu San mengambilnya dengan hati-hati dan berkata dengan penuh semangat,
Kakak, lihat saja. Penilaian. Qian Xiu juga berdiri bersama semua orang. Kakak senior, kamu sudah menjadi murid batin, apakah kamu masih perlu mengikuti penilaian? Chen Ping bertanya dengan bingung. Penilaian bagian pertama sama. Saya mengikuti penilaian di Aken, tetapi penilaian selanjutnya akan berbeda. Qian Xiu menjelaskan setelah Chen Ping. Oh, itulah yang terjadi. Chen Ping mengangguk. Adik laki-laki, selama penilaian, jangan berlarian, ikuti saja aku. Juga, bagaimana kabarmu dengan pelatihan api pamungkasmu? Sekte Xian kami berspesialisasi dalam keterampilan berbasis api, jadi sebagian besar penilaiannya adalah api berdasarkan. Mengenai departemen, Qian Xiu bertanya, Chen Ping tidak tahu harus menjawab apa. Dia sekarang memiliki 3 tingkat api pamungkas, dan dia juga telah memahami asal mula sistem api. Namun, sulit bagi Chen Ping untuk mengatakan seberapa jauh dia telah mengembangkan api pamungkasnya. Melihat keraguan-raguan Chen Ping, Qian Xiu sedikit terkejut dan berkata, adik laki-laki, kamu bahkan tidak memiliki api tertinggi, kan? Jika kamu tidak berlatih api tertinggi, kamu tidak akan bisa lulus penilaian sekte dalam. Penilaian sekte dalam adalah yang paling sulit. Yang penting adalah kamu harus melatih api pamungkas. Kakak senior, aku punya api pamungkas. Petik 2. Setelah mengatakan itu, api dari pusat bumi berdenyut di tubuhnya ujung jari. Nyala apinya sangat lemah, seperti lilin, bisa padam hanya dalam satu tarikan napas. Melihat Zihuo Chen Ping yang lemah, Qian Xiu merasa tercengang. Yang lain juga terdiam. Bisakah api sebesar itu lulus ujian? Namun, Wei Qing berkata, selama Anda memiliki api pamungkas, setidaknya itu lulus untuk penilaian. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda tidak bisa melatih api pamungkas, Anda tidak akan bisa untuk lulus penilaian. Lihatlah lusan sebaliknya, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Dia adalah yang terkuat di antara murid luar, tetapi dia belum mampu menguasai api pamungkas, dan dia tidak bisa menjadi seorang batin murid. Wei Qing takut Chen Ping akan berada di bawah tekanan, jadi dia mengatakan ini. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak berbicara, dia takut dia akan mengungkapkan kekuatan aslinya dan menakuti orang-orang yang datang lagi. Kemudian semua orang berkumpul dan mendengarkan Qian Xiu berbicara tentang poin-poin penting dari penilaian, serta penggunaan dan penempaan api pamungkas. Meskipun ada banyak celah dalam perkataan Qian Xiu jelas memahami lebih dari murid luar itu. Tapi itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping adalah orang yang menyadari asal mula api. Jika Anda tidak memahami Zihuo sampai batas tertentu, Anda tidak akan dapat memahaminya. Terlihat bahwa orang-orang ini sangat gugup dan bersemangat dengan penilaian tersebut. Chen Ping tidak merasakan apa-apa, karena dia tahu bahwa dia bisa lulus dengan mata tertutup. Di mata Chen Ping, penilaian sekte dalam sekte Xian sesederhana bermain-main dengan seorang anak. Ding a ling ring. Dengan suara dering yang keras, semua orang langsung menutup mulutnya, dan kemudian melihat ke depan dengan serius. Chen Ping melihat Liu Xitong memegang token sehitam tinta di tangannya, dan dia menekannya dengan lembut ke dalam lubang bundar. Hanya ada suara mendengung, dan kemudian tirai cahaya muncul di depan semua orang. Itu seperti layar cahaya yang menayangkan film. Di layar cahaya, Chen Ping melihat pegunungan dan pepohonan hijau. Pemandangan itu sangat kontras dengan gurun di sekitar gerbang Xian. Semua orang melihat pemandangan ini, banyak yang memiliki kerinduan di mata mereka. Lagi pula, jika Anda tinggal di gurun ini terlalu lama, Anda akan mendambakan lingkungan dan tempat yang berbeda. Ibarat jalan-jalan, betapapun indahnya pemandangannya, semasa tinggal di sana pasti ingin kabur dan jalan-jalan ke tempat asing. Seperti yang diketahui semua orang, tempat Anda bepergian juga merupakan tempat di mana orang lain ingin melarikan diri. Adik laki-laki, jangan gugup, masuk saja dan bersantai. Karena ini sudah terjadi, tenangkan pikiranmu.
Bahkan jika kamu gagal dalam ujian, kamu, murid batin, akan bertekad. Ping di bahu dan berkata, "Saya tahu, adik perempuan Qian, aku serahkan padamu, adik laki-laki. Kamu harus menjaganya dengan baik. Selain itu, jika kamu gagal dalam ujian Diaken, jangan pamer. Berhenti saja, ujian Diaken akan sangat berbahaya nanti." Wei Qing memperingatkan Qian Xiu. Bagaimanapun, Wei Qing adalah seorang Diaken, dan dia sendiri telah lulus penilaian, jadi dia tahu bahaya tempat penilaian. "Kakak senior, jangan khawatir, aku punya akal sehat. Selain itu, adik laki-lakiku adalah dewa kekayaan, dan aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padanya," kata Qian Xiu sambil tersenyum. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dalam cahaya formasi. Kemudian pemandangan dalam cahaya perlahan menghilang, dan sebuah pintu terang muncul. Gerbang cahaya bersinar dengan cahaya keemasan terang, menyinari wajah semua orang. Nafas semua orang mulai menjadi cepat, gugup dan bersemangat. Anda tahu, banyak murid sekte luar yang belum bisa masuk sekte dalam selama lebih dari 10 tahun. Terutama orang-orang seperti Lu San, yang sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa melatih api pamungkasnya, dan mereka terus berkeliaran di luar. Anda harus tahu bahwa sumber daya murid luar dan murid dalam sangat berbeda. Terlebih lagi, murid luar tidak memiliki hak atau status apapun. Selama Anda menjadi murid batiniah, status Anda akan meningkat pesat. Penilaian dimulai. Mengikuti teriakan Liu Sitong, semua orang berkerumun menuju pintu cahaya. Saat memasuki tempat penilaian, pintu lampu ditutup secara otomatis, dan Chen Ping menemukan bahwa pria bernama Lu San selalu memeriksa dirinya sendiri dengan kesadaran spiritualnya. Chen Ping saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, jadi tidak peduli bagaimana Lu San menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan apapun. Adik laki-laki, sekarang penilaian tingkat pertama perlu dilakukan sendiri, tapi jangan takut, tidak ada bahaya. Qian Xiu memperingatkan Chen Ping. "Baiklah, saya mengerti." Chen Ping mengangguk. Saat kelompok itu semakin dalam, Chen Ping segera menemukan bahwa orang-orang di depannya menghilang satu persatu. Kemudian area sekitarnya berubah menjadi hamparan putih luas, dan Anda tidak dapat melihat apapun kecuali diri Anda sendiri. Susunan ilusi. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak benar-benar terpisah secara individu. Mereka hanya menggunakan susunan ilusi untuk membuat para biksu ini secara keliru mengira bahwa hanya dialah yang tersisa. Lampu merah menyala di antara alis Chen Ping, lalu menembus kabut putih dan melihat Qian Xiu dan yang lainnya tidak jauh darinya. Chen Ping dapat dengan mudah menembus formasi hantu tingkat ini. Hanya saja Chen Ping tidak melakukan itu, dia hanya datang untuk penilaian. Jika dia menghancurkan susunan ilusi, kekuatan aslinya akan terungkap. Menarik mata Tianming-nya, Chen Ping berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bergerak maju dalam formasi ilusi. Dia segera melihat platform tinggi muncul di depannya. Di platform tinggi, seorang lelaki tua berbaju putih berdiri tak bergerak, seperti patung. Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi masa lalu dan menemukan bahwa lelaki tua itu tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasinya. Mata lelaki tua itu menatap Chen Ping dengan dingin, dengan keagungan dan kebijaksanaan yang tak ada habisnya di matanya. Seolah-olah Chen Ping dapat dilihat hanya dengan sekali pandang. "Junior, jika kamu ingin menjadi murid sekte Xianku, kamu harus tulus, tenang dan kuat. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dari sekte tersebut. Tahukah kamu?" Keras, tapi dengan nada pertanyaan yang tidak bisa dibantah. Chen Ping memandang lelaki tua itu dengan cibiran di bibirnya. Sepertinya penilaian tingkat pertama ini adalah untuk menyaring para biksu yang menyembunyikan sesuatu. Jika beberapa murid melakukan kejahatan, atau melakukan banyak perbuatan jahat dan memiliki banyak musuh, orang-orang seperti itu akan menimbulkan masalah bagi sekte Xian jika mereka menjadi murid batin.
Tujuan dari level pertama adalah untuk melenyapkan beberapa murid yang menyembunyikan sesuatu. Seseorang seperti Chen Ping, yang menyembunyikan identitas, wilayah, dan bahkan auranya, pasti tidak akan bisa melewati level ini jika dia tidak cukup kuat. Tapi Chen Ping tidak takut sama sekali. Ini hanya ilusi, agar pemuji tidak berani berbohong. Chen Ping dapat mematahkan ilusi ini dengan lambaian tangannya, dan tentu saja dia tidak takut dengan pertanyaan lelaki tua itu. Aku tahu, kata Chen Ping dengan tenang. Oke, sekarang beritahu aku tujuanmu bergabung dengan sekte ini dan identitasmu yang sebenarnya. Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan, yang bisa langsung menyentuh jiwa.